Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa kembali lagi memberikan sebuah video buat teman-teman. Dan di video kali ini Rega bakalan memberikan informasi yang bermanfaat pastinya ya buat teman-teman yang sedang berjuang untuk masuk di PDN. Dan ini adalah info untuk tes psikologi. Jadi dalam tes psikologi itu ada beberapa item, dan di video kali ini Rega mau memberikan tips ataupun contoh buat teman-teman, yaitu tes draw a person. Jadi tes draw a person ini nanti teman-teman bakalan menggambar, disuruh menggambar menggambar seorang ya, seseorang, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dan ada beberapa tips yang memang harus teman-teman ketahui ya sebelum memulai untuk menggambar ya. Jadi jangan lupa tonton terus video sampai habis, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan juga share. Semoga video ini bisa memberikan manfaat lebih banyak orang lagi. Oke, langsung saja check this out. Oke, jadi dalam tes draw a person di tes psikotes ini itu tidak akan dinilai bagus ataupun jeleknya ya. Jadi tidak bukan untuk mencari seorang pelukis ataupun penggambar ya. Jadi di sini adalah lebih kepada nilai apa yang digambar. Yang pertama itu dari segi proporsional. Jadi teman-teman harus menggambar proporsional ya, dari mulai kepala, kemudian tangan, tubuh, badan, dan kaki. Jadi memang harus proporsional, tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang terlalu pendek, ataupun tidak ada yang terlalu kecil. Jadi harus seimbang sesuai porsi dari tubuh manusia ya. Kemudian yaitu kelengkapan anggota tubuh. Jadi teman-teman harus menggambar secara komplit, secara lengkap, baik itu dari kepala, tangan, kaki, jari tangan ada 10, kemudian kalau kakinya kelihatan juga ada 10 jari di jari kaki. Kemudian untuk wajah juga ada mata, ada alis, ada bola mata, ada mulut, ada hidung, ada telinga. Jadi teman-teman harus menggambar secara komplit organ tubuh yang ada di tubuh manusia ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga harus membuat secara detail ya. Usahakan secara detail, secara rinci. Kalau teman-teman bisa menggambar tangan yang baik, itu nanti ada jarinya, kemudian ada kukunya, ada garis-garisnya juga kan yang tangan ya. Kemudian gambar mata juga ada bola matanya, ada garis kelopak mata seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggambar secara detail untuk mendapatkan nilai yang baik ataupun nilai yang besar seperti itu. Jadi bukan masalah gambar itu bagus ataupun jelek, tapi yang dinilai adalah kelengkapan yang tadi, yaitu kelengkapan tubuh, proporsionalitas, dan detail gambar. Kemudian juga ada yaitu arti dari gambar tersebut juga ya. Jadi usahakan gambar yang orang lagi beraktivitas ataupun punya suatu kegiatan yang memiliki dampak baik ke depannya, ataupun mimpi ya, seperti orang lagi siap-siap untuk ke kantor, kemudian orang lagi kerja di sawah, mungkin ada orang jualan di pasar, ada juga tari, mungkin lagi nampil tari di panggung, kemudian ada penyanyi, juga ada mungkin atlet ataupun yang lainnya juga. Itu bisa kalian gambar. Oke, sekarang Rega bakalan ngasih tipsnya nih. Tips apa aja buat teman-teman biar bisa menyelesaikan tes draw a person ini dengan baik ya, dan mendapatkan nilai yang besar. Nah, untuk yang pertama, teman-teman harus siapkan fisik terlebih dahulu ya. Harus siapkan fisik dalam kondisi sehat juga, dan sudah mempersiapkan diri ya. Jadi kalau tesnya nanti pagi-pagi, diusahakan sarapan terlebih dahulu. Kemudian lanjutkan dengan doa ya. Jadi sebelum mengerjakan, teman-teman harus doa terlebih dahulu supaya lancar. Kemudian yang kedua, usahakan gambar teman-teman itu harus punya ciri khas ya. Jadi memang menggambarkan secara detail apa yang tergambar ya. Jadi kalau teman-teman akan menggambar seorang wanita yang sedang di kantor ya, usahakan gambar detailnya seperti gambar tas kantor mungkin ya. Kemudian bawa buku ataupun bawa map seperti itu, bawa pulpen gitu kan, yang ada di gambarnya itu bisa. Jadi memang harus ada karakter dari gambarnya itu ya. Dan juga mungkin kalau teman-teman nanti bisa gambar
laki-laki atau perempuan ya, memang harus mencirikan seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Kalau perempuan mungkin ada perhiasan kayak gelang, ada anting, ya kan, ada bulu matanya dan lain-lain. Nah, jadi memang harus memiliki karakter yang kuat. Kalau laki-laki ya benar-benar gambarnya laki-laki, kalau perempuan benar-benar perempuan. Kemudian yang ketiga juga yang penting adalah proporsionalitas. Jadi memang harus proporsional ya, apa yang digambar, baik itu dari tangan, kaki, kepala ya. Jangan ada besar di kepala. Kemudian matanya nggak seimbang gitu kan, matanya miring. Ya, jadi memang harus proporsional, mulai dari tingginya, lebarnya juga ya. Usahakan gambar yang benar-benar profesional, bukan orang yang terlalu gemuk ya, jangan yang terlalu kurus gitu. Jadi memang profesional. Dan yang selanjutnya yaitu adalah kelengkapan tubuh. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan kelengkapan tubuh yang teman-teman gambar ya, baik itu dari tangan ya, jangan lupa itu ada lengan ya, kemudian ada telapak tangan, ada jari-jari juga, itu jangan sampai ketinggalan ya. Jadi kalau gambar orang memang ini diusahakan harus lengkap dengan kaki-kakinya, jangan setengah ya. Ya, jadi itu beberapa tips buat teman-teman untuk melakukan atau mengerjakan tes Draw a Person di tes psikotes. Dan setelah ini kakak bakalan kasih contoh buat kalian gimana sih mengerjakan tes Draw a Person ini di tes psikotes. Nanti kakak bakalan buat dua versi, yang wanita dan laki-laki. Jadi terus tonton video ini sampai habis ya. Langsung saja, ini dia. Halo sobat, nah kali ini nih Rega mau menggambar ya, atau memberikan contoh untuk tes Draw a Person di tes psikologi. Nah jadi yang pertama kali Rega bakalan buat contoh untuk laki-laki ya, gambar laki-laki. Oke baik, nah ini Rega mulai dari gambar kepala ya. Sebenarnya teman-teman bisa gambar dari mana aja, dari bagian mana aja, cuman untuk mempermudah biasanya dari kepala ya, karena dari kepala itu akan mempengaruhi besarnya tubuh yang akan dibuat nantinya, biar cukup dengan ukuran kertas yang telah disediakan oleh panitia, seperti itu. Nah, diusahakan gambar kepala teman-teman harus lengkap ya, dengan matanya, alisnya, kemudian telinga juga, hidung dan mulut ya. Nah, gambar kepala ini biasanya diartikan sebagai super ego ya. Jadi pusat kendali diri terhadap aturan-aturan yang ada. Nah, dan kepala ini merupakan suatu gambaran tentang kebutuhan subjek terhadap eksistensi diri seseorang, seperti itu. Jadi dapat dikatakan apabila orang yang menarik di sosial atau di lingkungan masyarakat, mereka cenderung untuk mengabaikan bagian dari kepala ini, seperti itu. Jadi diusahakan teman-teman gambar proporsional ya, antara mata, hidung dan mulut. Kemudian dilanjutkan dengan badan. Di sini Rega udah contohin, yaitu mulai dari tangan. Jadi gambarnya dimulai dari atas, dari kepala, kemudian ke leher, tangan, sampai tubuh dan sampai kaki. Nah, mata ya, mata ini yaitu penguatan untuk bisa memberikan perhatian lebih kepada lingkungan ya, seperti pekah gitulah ya. Jadi memang harus teman-teman gambarkan secara detail, ada bola matanya. Oke. Dan kemudian di badan ya, teman-teman ini harus melengkapi anggota badan, terutama di tangan ya, seperti yang gambar kakak tadi. Tangannya boleh bebas membentuk gerakan apapun boleh. Nah, di sini kakak menggambarkan tangan yang kiri ke depan, kemudian yang tangan kanan ke atas ya. Ini kakak menggambar seorang pria, seorang atlet. Ya, kita lihat saja ya hasilnya nanti. Jadi memang harus kompleks ya teman-teman ya. Sesuaikan juga dengan pakaian atau outfitnya. Jadi kalau teman-teman menggambar seorang pekerja ya, pakaian outfitnya harus benar-benar pakaian seorang pekerja. Karena sekarang kakak menggambar seorang atlet, jadi kakak menggambar pakaian ataupun outfit sesuai dengan profesinya ya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan kaki. Di sini teman-teman harus bisa menyesuaikan juga ukurannya juga ya, jangan terlalu gede, jangan terlalu panjang juga kakinya, ataupun terlalu pendek ya. Jadi sesuaikan dengan ukuran tubuh dan juga komposisi dari organ-organ lainnya ya, seperti itu.
Dan sebenarnya teman-teman boleh juga di tangan itu boleh memegang peralatan ataupun perlengkapan lainnya untuk mendukung lebih jelasnya gambar yang kalian gambar seperti itu ya. Seperti kalau kalian gambar orang ke kantor, bisa kalian tambahi aksesoris megang tas kayak gitu kan, atau megang pulpen, buku dan lain-lainnya ya. Ini kakak tambah ornamen bola voli. Jadi inilah atlet voli seperti itu. Jadi lengkap dengan outfitnya juga menggambarkan seorang pria ya yang sedang bermain voli ya. Nanti ini ada deskripsinya ya. Setelah ini kakak bakalan buat deskripsinya dari nama dan lain-lain. Oke? Nah, jadi setelah membuat gambar, kita akan memberikan nama di sini, kemudian juga umur ya. Itu sesuai dengan selera kalian dari gambar kalian itu. Bisa kalau kalian gambar anak-anak ataupun orang dewasa, sesuaikan dengan umurnya ya. Namanya juga. Kemudian ini juga ada profesinya apa. Jadi teman-teman harus secara jelas memberikan nama profesinya ya, atas apa yang sudah teman-teman gambar itu. Jangan sampai tidak sesuai ya. Kemudian nanti juga teman-teman bakalan membuat sifat positif apa yang ada dalam diri gambar itu ya, orang yang telah dibuat oleh teman-teman semuanya. 3 sifat positif dan 3 sifat negatif ya. Jadi bisa teman-teman persiapkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya kakak ini buat contoh buat teman-teman ya, di tes Draw a Person, di tes psikologi, dan kakak akan menggambar sosok perempuan ya. Kali ini perempuan, yang tadi laki-laki, dan ini contoh untuk perempuan. Nah, tetap kakak mulai dari kepala ya gambarnya ya, karena memang untuk mempermudah pengaturan komposisi tubuh ya. Jangan lupa aksesoris matanya juga dibuat, gambar mata, kelopak mata. Kalau perempuan boleh tambahi bulu mata ya, biar cantik seperti itu. Ya, perhatikan juga komposisinya ya, jangan mata yang kanan dan kiri tidak seimbang ataupun hidung dan mulutnya juga tidak lurus. Jadi harus diperhatikan baik-baik oleh teman-teman. Ini semua bisa dipelajari kok ya. Jadi jangan pesimis buat yang nggak bisa gambar saya kak ya. Bisa pastinya kalau teman-teman latihan dan latihan ya. Oke, kita lanjutkan dengan gambar selanjutnya, yaitu gambar anggota tubuh ya. Ini bebas kan teman-teman, mau tubuhnya lagi ngapain, sesuaikan dengan ide teman-teman mau beraktivitas apa ya, seperti itu. Jangan lupa bibirnya ya, perempuan kan agak berbeda daripada laki-laki, jadi harus sedikit memang ada perbedaan ya. Seperti itu. Jadi di telinganya juga mungkin bisa dikasih aksesoris anting ya, biar memberikan ciri khas dari seorang perempuan, ataupun kalung itu juga boleh ya, agar lebih detail. Nah, ini kakak membuat tangan yang lagi memegang mikrofon. Nah, ini kira-kira gambar apa nih? Jadi ini kakak bakalan gambar seorang perempuan yang sedang bernyanyi ya. Ini adalah seorang penyanyi terkenal seperti itu ya, penyanyi terkenal dan dia sedang bernyanyi. Dan ini kakak tambahin aksesoris baju ya, bebas bajunya seperti apa kan kalau penyanyi, yang penting teman-teman harus secara benar gambarnya. Jangan buat pakaian-pakaian yang tidak senonoh ataupun yang semacamnya itulah ya, tapi buatlah pakaian yang cantik, yang keren, yang cocok dengan sosok perempuan seperti itu ya. Jangan buat pakaian yang mirip laki-laki, tapi lebih yang sangat-sangat perempuan ya. Itu kakak tambah aksesoris gelang.
Kemudian lanjut ke bawah, kakak buat kakinya juga ya. Kemudian ada juga di aksesorisnya seperti sepatu ataupun sandal ya. Tapi kalau cocoknya sih kakak lebih cocok cenderung gambar sepatu biar lebih kece ya. Dan di kaki ini adalah simbol gerakan teman-teman. Jadi kestabilan dan kekuatan dari gambar itu ya. Jadi teman-teman ini akan memperlihatkan karakter teman-teman juga kalau gambar kaki ya, karena dapat diartikan kalau kakinya nggak baik, nggak seimbang, itu terlihat karakter teman-teman seperti itu. Jadi memang harus seimbang ya, stabil. Kalau seseorang berjalan tuh gimana kondisi kakinya, kalau seseorang lagi loncat gimana kondisinya ya, itu diperhatikan. Dan ini kakak gambar tambahan aksesoris yaitu kabel dan sound system. Nah ini juga ada tambahan juga yaitu nada. Jadi biar kelihatan kalau itu sedang bernyanyi. Jadi ini semuanya mudah asalkan teman-teman niat untuk belajar dan berlatih. Oke? Dan juga nanti ini bakalan kakak berikan seperti sebelumnya, yaitu nama, kemudian umur, profesi, sifat positif dan sifat negatif ya. Jadi memang nanti teman-teman bakalan disuruh memberikan deskripsi dari apa yang telah teman-teman gambar seperti itu ya. Gak usah bingung, gak usah panik, gak usah nervous ya. Teman-teman harus mempersiapkan diri dan harus juga tahu apa yang kalian gambar. Dan ini contoh yang telah kakak buat, seorang perempuan sedang bernyanyi ya, aktivitasnya lagi menyanyi dan profesinya adalah penyanyi seperti itu. Nah dan selanjutnya bakalan dikasih nama ya, nama, kemudian umurnya berapa, kemudian profesinya apa, kemudian sifat positifnya apa dan sifat negatifnya apa. Oke ya, cukup sekian dan semoga contoh ini bisa memberikan pandangan buat teman-teman. Jadi gambar ini semoga memberikan manfaat dan memberikan contoh serta inspirasi buat teman-teman. Selamat mencoba. Oke, cukup sekian video kali ini ya. Semoga tadi apa yang sudah Rega berikan informasinya, semoga bermanfaat buat kalian dan bisa kalian tiru ataupun modifikasi nanti ya. Ini hanya sebagai gambaran buat teman-teman semuanya dan tips biar teman-teman nantinya bisa mengerjakan secara maksimal dan lulus. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja dari kakak. Kalau ada komentar ataupun saran ataupun yang lainnya bisa kalian langsung komen di bawah video ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.